Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Kami doakan semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terhindar dari segala mara bahaya, serta dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang tamu misterius bikin santri jadi petinggi. Selamat menyaksikan. Kala itu hujan turun dengan begitu deras di Kabupaten Bangkalan, Madura, khususnya di Kademangan. Pondok pesantren asuhan Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Meski hujan mengguyur dengan derasnya, ada saja orang yang ingin bertamu kepada beliau. Terlihat di antara rerintik hujan yang semakin deras, seorang tua yang lumpuh dengan bersusah payah hendak berkunjung menemui Syekhona Khalil. Melihat keadaan tersebut, Syekhona Khalil pun segera tanggap. Beliau lalu memerintahkan santrinya untuk menyusul tamu tersebut. Beliau berkata, "Adakah di antara kalian yang mau menggendong dan membawa tamuku di luar sana itu?" Tiba-tiba seorang santri pun spontan berkata, mendahului teman-teman yang lainnya, "Biar saya saja Pak Kiai." Santri muda itu pun segera bergegas meloncat menembus rerintik hujan yang semakin derasnya, menghampiri orang tua tersebut. Dan tanpa pikir panjang, ia pun menggendongnya untuk menemui Syekhona Khalil. Dengan sangat akrab, Syekhona Khalil menyambut tamunya itu, dan di antara keduanya terjadilah dialog empat mata. Tidak beberapa lama, rupanya percakapan mereka pun telah usai. Syekhona Khalil pun mendatangi santri-santrinya untuk meminta bantuannya lagi. Mbah Khalil pun berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau membantu orang tua ini untuk kembali pulang?" Tak berapa lama, seorang santri pun menjawab, "Biar saya saja Pak Kiai," saut seorang santri yang tadi menggendong orang tua tersebut. Lalu santri muda itu pun dengan penuh rasa takdim menggendongnya keluar pondok pesantren dengan hati-hati sesuai perintah dari Syekhona Khalil. Setelah santri dan tamu tua itu keluar dari kawasan pesantren, Syekhona Khalil tiba-tiba berkata kepada santri-santrinya yang lain, "Wahai santri-santriku, saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa oleh santri itu," sambil menunjuk ke arah santri yang sedang menggendong tamunya tadi. Di kemudian hari, Mbah Khalil menjelaskan bahwa tamunya yang digendong oleh santri tadi adalah Nabiullah Khidir yang terkenal. Beliau ingin bersilaturahmi kepada Syekhona Khalil. Dan usut punya usut, ternyata santri yang menggendong tamu dari Mbah Khalil yang lumpuh tadi ternyata adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Muda, pendiri dari Nahdlatul Ulama, yang kemudian mewarisi keilmuan dari Mbah Khalil Bangkalan. Subhanallah. Seperti yang kita ketahui para pemirsa, takdim kepada guru adalah salah satu penentu keberhasilan ketika kita menuntut ilmu. Karena buah dari ilmu adalah ketika bisa mengamalkan ilmu dengan wujud akhlak yang mulia kepada semuanya. Guru adalah pintu mendapatkan ridho Allah. Berkenaan dengan keridhaan guru, kali ini ada sebuah kisah menarik yang menjadi sebuah renungan berharga dari seorang sufi
besar di dunia. Beliau adalah Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sebagai seorang penyusun Rotib Al-Attas yang sangat terkenal. Pernah pada suatu waktu dalam sebuah halaqah pengajian, sedang duduk bersama para santrinya, ada satu santri yang bernama Syekh Ali Baros radhiyallahu anhu sedang duduk di sampingnya sambil memijit kaki sang murabbi itu. Habib Umar terdiam sesaat dan berkata kepada murid-muridnya, "Kita kedatangan tamu istimewa Nabiullah Khidir. Sekarang beliau sudah berada di gerbang depan." Mendengar dawuh sang murabbi, para murid sangat gembira dan berhamburan menuju gerbang depan menyambut kehadiran Nabiullah Khidir alaihissalam. Namun hanya seorang yang tidak ikut untuk menyambut Nabiullah Khidir. Beliau bernama Syekh Ali Baros. Melihat tingkah laku muridnya, sang murabbi pun keheranan. Lantas Habib Umar bin Abdurrahman bertanya kepada Syekh Ali Baros, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak ikut menyambut Nabiullah Khidir bersama teman-temanmu yang lain?" Syekh Ali Baros pun menjawab, "Wahai guru, Nabiullah Khidir datang sengaja menemui engkau. Lalu untuk apa aku lepaskan tanganku dari kakimu karena kedudukanmu, yakni sebagai seorang guru? Di mataku, guruku jauh lebih mulia dibandingkan siapapun termasuk Nabiullah Khidir." Sungguh mulia dan penuh takzim ungkapan dari seorang murid terhadap gurunya itu. Mendengar jawaban dari muridnya seperti itu, lalu berucaplah Habib Umar, "Tidak akan aku terima hadiah Fatihah dari siapapun untukku kecuali disertai dengan nama Ali Baros. Ini bukti keriduanku kepadanya." Dengan keriduan guru, Syekh Ali Baros yang berguru puluhan tahun kepada Habib Umar dengan berkhidmat dan mengabdi, di kemudian hari bisa menjadi ulama besar yang banyak memberi manfaat kepada umat. Menjadi seorang murid bukanlah dengan membanggakan sang gurunya, namun esensial seorang murid mereka yang dibanggakan oleh murabbi atau gurunya. Seperti cerita Habib Umar di atas, sangat bangga dengan muridnya Syekh Ali Baros. Sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi, bukanlah seorang murid yang berbangga dengan gurunya, akan tetapi jadilah murid yang dapat dibanggakan oleh gurunya. Nah, Sobat Pau Channel, semoga kisah kali ini dapat memberikan manfaat buat para pemirsa semua. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, and share agar bermanfaat bagi orang lain. Aktifkan pula lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.